Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davindari Nabi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan agama untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan agama Islam di Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manusia dan agama dengan outline yang pertama yaitu pengertian manusia dan agama, yang kedua hubungan manusia dan agama, dan yang terakhir mengenai manusia dan alam semesta. Kemudian, langsung memasuki pembahasan kita yang pertama mengenai manusia. Apa sih sebenarnya manusia itu? Apabila kita tinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia memiliki arti sebagai makhluk yang berakal budi dan makhluk yang mampu menguasai makhluk lainnya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri berbadan tegak, kulitnya tampak, maksudnya yaitu kulitnya tidak tertutup oleh bulu, kemudian memiliki akal dan pemikiran, memiliki emosi yang berubah-ubah, perasaan yang nyata dan benar, daya nalar yang sehat, serta perkataan dan lisan yang jelas. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang kemudian keturunannya berasal dari sari putih air yang hina, yaitu air mani. Manusia di bumi berperan sebagai khalifah. Manusia mampu dan diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dan memanfaatkan alam. Kemudian apa saja sih karakteristik manusia? Apa yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya? Yang pertama, manusia dikatakan sebagai makhluk yang mulia karena manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dan budi, berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki ambisi dan keinginan serta hawa nafsu, sehingga manusia memiliki pilihan atas kehidupannya dan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas pilihan-pilihan yang akan dia tentukan. Kemudian, manusia juga merupakan makhluk sosial, di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian, mengenai agama. Agama secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A berarti tidak, sedangkan gama berarti kacau. Bagaimana sesuatu atau kehidupan agar tidak kacau? Maka dibutuhkan ajaran-ajaran sebagai pedoman hidup agar tidak terjadinya kekacauan. Sehingga secara istilah, agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah-kaidah yang terkait dengan interaksi manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya. Agama diklasifikasikan menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama budaya. Agama wahyu yaitu agama yang diterima oleh manusia dari Allah melalui malaikat Jibril yang disebarkan oleh Rasulnya kepada manusia. Agama wahyu juga biasanya disebut sebagai agama samawi atau agama langit. Kemudian agama budaya yaitu agama yang bersumber dari ajaran seseorang manusia yang dipandang oleh masyarakat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Agama budaya biasa disebut sebagai agama bumi. Ciri-ciri agama budaya dan agama wahyu bisa dilihat melalui yang pertama, yaitu agama wahyu disampaikan oleh manusia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan agama budaya berkembang secara kumulatif dalam masyarakat. Kitab suci agama wahyu bersih dari campur tangan manusia, sedangkan kitab suci agama budaya sebagian besar agama budaya tidak memiliki kitab suci, namun apabila ada pun kitab suci tersebut
budaya berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian, agama wahyu kebenarannya bersifat universal untuk setiap manusia, setiap masa dan keadaan. Sedangkan agama budaya kebenarannya tidak universal. Kemudian, apa sih hubungan antara manusia dan agama? Dalam kehidupannya, manusia seringkali dihadapkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak mereka mengerti dan bahkan bersifat gaib. Sehingga, untuk berlindung dari hal tersebut, manusia membutuhkan perlindungan pada kekuatan yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan. Kepercayaan inilah yang menjadikan terbentuknya agama. Kemudian, dari agama-agama yang ada, kenapa sih harus agama Islam yang kita anut? Karena agama Islam adalah agama akhir yang tetap mutakhir. Agama Islam selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya dalam memahami alam semesta. Agama Islam adalah agama keseimbangan dunia dan akhirat. Kemudian, kenapa sih manusia memerlukan agama? Yang pertama, secara fitrah manusia sudah memiliki potensi untuk beragama. Potensi inilah yang memerlukan pembinaan, pengarahan, dan pengembangan yang benar, yaitu dengan cara mengenalkan agama kepada setiap manusia. Yang kedua, adanya kelemahan dan kekurangan dalam diri manusia mendorong manusia dalam berbuat kebaikan dan keburukan. Karena itulah, sisi dalam manusia ini membutuhkan perhatian yang besar dari agama. Kemudian, yang ketiga, dalam menjalani kehidupannya, manusia menghadapi berbagai tantangan yang datang dari dalam maupun datang dari luar, baik yang nyata maupun yang bersifat gaib atau tak kasat mata. Untuk itulah dibutuhkan upaya mengatasi dan memenangi manusia dengan cara beragama. Kemudian, apa sih fungsi agama? Agama memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Agama dapat mengajarkan dan membimbing manusia mengenai makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab, dan Tuhan. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Agama memberikan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Agama memiliki peran dalam mengawasi norma-norma sosial, menegakkan yang baik, dan menolak yang buruk. Yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan. Agama dalam persamaan keyakinan manusia dapat meningkatkan rasa persaudaraan dalam diri manusia dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir, fungsi transformatif. Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat yang lama ke dalam bentuk hal yang baru, yang lebih manusiawi dan lebih baik. Kemudian, memasuki pembahasan yang terakhir mengenai manusia dan alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tatanan kerja yang teratur, rapi, dan serasi. Hal ini dapat kita lihat dari hubungan alamiah antara bagian-bagian alam dengan pola saling melengkapi dan mendukung. Misalnya, badan matahari yang menjadi penerang di waktu siang, matahari yang menjadi sumber energi bagi kehidupan, dan dari gerak edarnya, matahari menjadikan bumi mengalami pertukaran musim. Dari hal inilah dapat kita lihat bahwa gerak edar matahari sedemikian rupa disusun, teratur, dan rapi sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan serasi dengan gerak edar benda langit lainnya sehingga tidak terjadinya benturan ketika beredar. Selain itu, terdapat keteraturan yang ditugaskan kepada malaikat untuk menjaga dan melaksanakannya. Keteraturan, kerapian, dan keserasian inilah yang diyakini sebagai sunatullah atau ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Di mana sunatullah ini memiliki 3 sifat utama, yaitu pasti, tetap, dan objektif, sehingga alam semesta dapat bekerja secara sistemik, berkesinambungan,
tidak berubah-ubah, saling berhubungan, saling berketergantungan, dan saling melengkapi. Manusia mengurus bumi ini untuk kepentingan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk lain di lingkungannya. Manusia dipercayakan Allah sebagai khalifah di bumi dengan akal yang telah diberikan sehingga dapat mengelola dan memanfaatkan alam semesta. Dan untuk pelaksanaan kedudukan yang telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.